beta jauh dari Yesus. Sempurna beta mau kenal Dia. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Iya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang apa arti di dalam hidup kita ini Bapak Ibu ya. Secara manusia seringkali kita berpikir bahwa hidup kita ini ya karena kita ada, lalu kita hidup semau-mau kita, apa yang kita mau ya kita hidupi. Sekarang ini saya mau usaha ini ya saya lakukan, saya mau begini ya saya begini tuh mau-maunya saya. Tapi sebagai orang percaya ya saya percaya hidup ini bukan sekedar hidup saja, amin. Tapi ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita hidupi, yang harus kita genapi supaya kembali nanti satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Karena saya percaya ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa banyak depositmu, berapa banyak hartamu, berapa banyak yang kau punya, tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab hari ini. Mari kita buka bersama saudara, yaitu dari Raja Hizkia. Buka bersama Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38, kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Hizkia, bagaimana dia itu hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Raja Hizkia ini dia menjadi raja sejak umur 25 tahun. Siapa di sini yang umur 25? Tidak ada ya? Yang 52? Kita coba membayangkan ya, Hizkia umur 25 tahun diangkat Tuhan menjadi raja. Dan Hizkia ini dia hidup, kalau sudah baca di Alkitab, sangat terkenal dengan ketaatan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja di usia 25 tahun, Hizkia ini seorang raja yang sangat berkenan pada Tuhan, saudara. Waktu dia naik menjadi raja, pertama kali yang dia lakukan apa? Dia menghancurkan semua tugu-tugu berhala, penyembahan berhala di Israel. Itu yang pertama dia lakukan ya. Dia percaya banget kepada Tuhan, dia sangat menghormati Tuhan. Makanya ketika dia diangkat menjadi raja, yang pertama kali dia lakukan adalah dia menghancurkan tugu-tugu berhala yang dibangun oleh nenek moyang. Lalu dia juga yang menghancurkan patung ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo di Israel, di sana saudara lihat itu patung tembaga itu hanya buatan, yang asli sudah dirobohkan. Sama siapa? Sama Raja Hizkia. Karena ketika itu dibangun pada zaman Musa, orang Israel datang ke sana mempersembahkan korban di patung itu, dan itu menjadi sebuah penyembahan berhala yang Tuhan murka, yang Tuhan marah, saudara. Jadi ketika Hizkia menjadi raja, itu juga dirobohkan oleh Hizkia ya. Dan Hizkia adalah seorang raja yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Sanherib, Raja Asyur. Ya, pada waktu itu ditaklukkan saudara oleh Asyur, Israel itu tidak berdaya. Tapi ketika Hizkia bangkit menjadi raja, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia, sehingga apapun yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ya, jadi kuncinya kita ini harus takut Tuhan. Bilang kanan kirimu, hidup takut Tuhan kau. Ya, supaya kau disertai dan diberkati Tuhan. Kita baca bersama Yesaya 38. Judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan, saudara. Kita mau lihat kenapa Hizkia itu diberkati Tuhan, bahkan doanya dijawab. Baca bersama ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah apa? Pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ya saudara, kalau Nabi yang berkata begini itu kira-kira benar-benar terjadi enggak? Ya, Nabi Yesaya loh, dia disuruh Tuhan datang kepada Hizkia menyampaikan bahwa kasih tahu pesan terakhir kepada keluargamu, karena kau tidak akan sembuh tetapi mati. Ya, kira-kira kalau saudara mengalami hal yang demikian, ya, bagaimana respon saudara ketika Tuhan berkata umurmu tidak akan panjang lagi? Sampaikan pesan terakhirmu. Mau sekaya apapun saudara, sesukses apapun kita, ketika dikatakan sampaikan pesan terakhirmu, ya, kematian adalah hal yang banyak ditakuti oleh orang, termasuk banyak orang Kristen. Siapa yang takut mati? Angkat tangan.
Yang sudah siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Saya enggak tahu nih karena jam 7 jadi jemaat masih ngantuk atau bagaimana ya. Tapi ya kita harus jujur loh di hadapan Tuhan. Ya ketika Tuhan berkata sudah selesai, ya kita ya itulah ya hidup, dan ya kita harus menemukan saya ini hidup selama ini sudah berbuat apa aja buat Tuhan. Ya atau saya cuma ya hidup hanya sekedar hidup. Yesaya berkata, dan Yesaya ini seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kalau Tuhan suruh sampaikan itu sama raja loh. Dia datang kepada raja, dia nggak ngomong manis-manis. Raja, percaya ya raja, raja pasti sembuh. Ya, itu kan banyak pendeta-pendeta sekarang ya. Kalau ketemu, ya raja pasti sembuh raja ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan raja ya. Padahal kalau memang kita lihat orangnya memang ya Tuhan bicara dia mati ya kasih tahu dia mati. Amin. Mau raja mau siapapun kalau waktunya mati ya pasti mati. A katakan A, B katakan B. Ya, dan kalau saudara juga dikatakan hamba Tuhan begitu jangan kepahitan. Itu kok malah karena saya lebih baik mempersiapkan orang itu menghadapi kematian. Tidak semua orang siap menghadapi kematian. Tapi mau tidak mau kita harus siap. Jadi daripada tidak siap lebih baik sekarang mulai siap. Siap bilang kanan kiri mau siap-siap mati. Jangan tertawa, ini serius ya. Biasanya saudara kan dengar kalau pendeta bilang kanan kirimu Tuhan baik, itu sudah biasa. Bilang kanan kirimu Tuhan memberkati, itu sudah biasa. Ya tapi katakan yang tidak biasa, kanan kirimu siap mati kau, bilang. Ya karena siap atau tidak siap, kalau harinya datang kita harus siap. Ya mau sekaya apapun kita. Lalu saudara Hizkia berkata begini, ayat 2 dikatakan di sana. Kita baca bersama. Lalu baca orang Bandung ini tidak usah terlalu loyo ya. Kalau saya suruh baca tolong baca Alkitab ya. Saya tahu saudara ini jarang-jarang baca Alkitab ya. Ayat 2 baca bersama 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saat itu juga ketika Hizkia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, dia nggak takut, dia nggak apa, tapi dia menangis, dia berbalik ke arah dinding, dia meratap di dinding itu. Ratapan dan doanya dia bilang apa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia cuma bilang gini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Satu saat kalau kita menghadap Tuhan, atau kita tahu kita mau mati dipanggil Tuhan, apa doa kita kepada Tuhan saudara? Kalau kita mau bilang Tuhan, ingatlah Tuhan hidupku, kira-kira apa yang saudara mau ngomong tentang hidup saudara? Ingat Tuhan, aku ini masih selingkuh loh. Ayo, bertobat ya. Tapi saya percaya di Bandung nggak ada yang selingkuh ya. Nggak ada toh? Nggak ada yang ngaku. Apa yang kita mau sampaikan di hadapan Tuhan ketika satu saat kita akan dipanggil Tuhan? Hizkia dengan berani berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita nggak perlu alay lebay ngomong sama Tuhan apapun, sebab Tuhan tahu hidup kita. Amin saudara. Apa arti dari hidup kita hari-hari ini? Waktu kita menghadap kepada Tuhan, apa yang akan saudara sampaikan tentang hidupmu? Apa yang akan kita sampaikan? Waktu kita dibilang mau mati, kita mau nangisi apa? Meminta Tuhan membela kita, mendengarkan atau meminta kemurahan Tuhan, harus ada alasan Bapak Ibu. Amin. Tidak semua orang Kristen berdoa itu didengar Tuhan. Tidak semua orang Kristen berdoa dijawab Tuhan. Berikan kepada Tuhan alasan apa untuk dia menjawab doamu, untuk dia memperhatikan hidupmu, untuk dia memberkati engkau. Harus ada alasan. Apa yang kita mau katakan sama Tuhan? Ingatlah Tuhan, aku ini kalau hidup berantem terus sama istriku. Aku ini suami yang kasar, mulutku kotor, jorok. Apakah hal-hal yang seperti itu yang kita mau katakan di hadapan Tuhan? Ya,
Apa yang kita mau katakan? Tuhan, ingat aku ini istri yang memberontak sama suami. Ingat Tuhan, aku ini anak. Aku ini hidup dalam percabulan, dalam kenajisan. Hello saudara. Berikan Tuhan alasan untuk mempertimbangkan hidup kita, agar dia bisa mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Apa alasannya Tuhan harus memperhatikan engkau? Apa alasannya untuk Tuhan menjawab doamu? Yang pertama, Hizkia bilang, ingat aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara, dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak masalah, persoalan, pergumulan. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan sampai di garis akhir? Apakah kita tetap mau berkata, hanya Engkau Tuhan yang aku puji, hanya Engkau yang aku sembah Tuhan. Aku gak mau peduli seberat apapun masalah yang sedang aku hadapi. Sekali Yesus, aku mau bilang tetap Yesus di hatiku. Amin saudara. Jangan pernah berkata, Engkau ada enggak Tuhan? Ya, aku ini sudah ikut Engkau, tapi buktinya sampai hari ini di mana Tuhan? Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis saudara untuk kita ini murtad walaupun hanya secara rohani. Banyak hari-hari ini orang Kristen yang murtad secara rohani, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita mau katakan, aku tetap percaya Tuhan. Apapun keadaanku hari ini, aku mau tetap bilang, Engkau setia bagiku. Sekalipun aku sedang ada dalam lembah air mata, dalam lembah kekelaman, aku mau ngomong, Engkau setia Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari hidup kita hari-hari ini saudara. Apakah kita jadi anak-anak Tuhan yang setia? Jalani proses, tidak usah protes, amin. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, pertandingan. Hidup ini berat, kata kitab Ayub. Hidup ini berat. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang, bukan hidup. Jadi yang namanya hidup ini pasti berat. Pasti ada perjuangan. Kalau udah gak mau berjuang, ya jangan hidup. Tapi selama masih mau hidup, harus siap untuk berjuang bersama Tuhan. Kita pasti menang, katakan amin. Yang kedua, Hizkia bilang, aku ini hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Ketulusan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita saudara. Mengasihi Tuhan itu harus tulus. Tapi ketulusan itu tidak bisa dilihat sebagai ketulusan kalau tidak melalui ujian. Iya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus atau cuma karena ada maunya? Banyak orang datang ke gereja memberi persembahan karena ada iming-iming. Karena kalau memberi pasti akan diberkati. Main judilah kita sama Tuhan. Saya ngasih perpuluhan supaya saya diberkati. Saya ngasih persembahan supaya saya diberkati. Saya pelayanan supaya saya diberkati. Iya, saya melakukan ini. Tapi kalau nggak ada itu, sorry Tuhan, sorry. Saudara, yang lihat hidup kita ini Tuhan. Ya, Tuhan yang melihat hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita ini tulus hati di hadapan Tuhan, mengasihi Dia? Ya, tanpa sekalipun saya tidak melihat berkat-Mu Tuhan, saya akan tetap mengasihi Engkau. Saya ingat dulu saya nggak bisa bayar cicilan rumah saudara. Rumah saya mau ditarik. Saya berdoa tiap hari, Tuhan tolong bayar rumahku, Tuhan bayar rumahku. Tiap hari saya berdoa, bayar rumahku. Nggak ada jalan keluar saudara. Semakin mendekati hari semakin berat. Ya, saya marah sama Tuhan. Ingat loh Tuhan, aku ini melayani Engkau loh Tuhan. Jawab Tuhan, bayar rumahku bagaimanapun caranya. Saat itu saudara, satu kali ketika saya berdoa, saya mencoba untuk tenang. Makanya Alkitab bilang, ya jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita berdoa itu doanya salah. Doanya ego. Doanya nyuruh-nyuruh Tuhan. Doanya memerintah Tuhan. Tapi ketika kita tenang, duduk di kaki Tuhan, nangis saja nangis. Lalu saya mulai mencoba membuka hati dan berkata, Tuhan, apa yang sedang Engkau mau dari hidupku? Ajar aku Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Tadinya saya berdoa begini, Tuhan, saya sudah bersaksi loh kemana-mana saya beli rumah. Kalau sampai rumah ini tidak bisa bayar lalu ditarik orang sama saya, siapa yang malu Tuhan? Kau loh Tuhan yang malu. Betapa kurang ajarnya saya. Ya, saya mau tanya saudara, Tuhan malu apa enggak karena kita? Ya kitalah yang malu, bukan Tuhan. Ketika saya akhirnya mencoba menenangkan hati, duduk di kaki Tuhan dengan ketulusan, mencoba mengerti
Apa yang Engkau mau dari persoalan yang saya hadapi Tuhan? Apa rencanamu, apa kehendakmu dari persoalan ini? Kasih tahu sama saya Tuhan, supaya saya mengerti. Ampuni saya selama ini kalau saya salah berdoa. Lalu Roh Kudus mulai bicara di situ. Kenapa kamu berdoa bilang aku akan malu kalau rumahmu ditarik? Aku Tuhan, aku mulia, aku agung, aku itu mulia, keagunganku itu melampaui segala-galanya. Jadi kalau rumahmu ditarik, aku tidak akan pernah dipermalukan. Yang malu itu kau, bukan aku. Hello. Jadi tidak usah menodong-nodong Tuhan, ngomong Tuhan malu padahal yang malu kita. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Akhirnya saya mulai menangis saudara di situ. Tiba-tiba saya menaikkan satu pujian, saya mulai menangis dengan air mata yang bercucuran. Saya bertobat, saya bilang, Tuhan, saya nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Saya bilang, Tuhan, walaupun kau tidak jawab doaku, walaupun kau tidak lepaskan aku dari masalahku ini, aku mau tetap bilang, aku akan tetap menyembahmu, sebab Engkau Tuhan, Juru Selamat, kekasih, pengharapan bagi hidupku. Katakan, kita mengikut Tuhan ini karena apa? Apa karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Kalau Tuhan udah gak jawab ya sudah. Bahkan banyak suami yang saya dengar kalau istrinya berdoa, doa terus kau, emang Tuhanmu mau jawab utang kita? Peret banget kayak begini. Bertobat saudara ya, bertobat. Jangan pernah engkau mengecilkan Tuhan hanya karena persoalan yang engkau hadapi. Dia tetap Tuhan, dan itu gak akan merubah kemuliaannya. Kitalah yang harus berubah. Waktu saya mulai mengubah doa saya mulai pasrah dan bilang, Tuhan, dulu saya juga gak punya rumah. Jadi sekarang kalau rumah ini mau diambil, ambil Tuhan. Aku tetap bilang Tuhan baik. Waktu saudara sikap hati kita berubah di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tiba-tiba Tuhan jawab. Ya, ketutup saudara sisa utang saya, bukan cicilan. Saya kan berdoa buat bayar cicilan. Ditutup sama Tuhan sisa 400 juta, selesai bulan itu juga, bukan cicilan. Lihat cara kerja Tuhan. Lalu akhirnya saya pengen jual. Saya cuma hubungi satu jemaat yang saya nggak tahu rumahnya di mana. Bu, ibu bisa tolong saya nggak minta uang sama ibu, beli rumah saya bu. Soalnya rumah ini kalau nggak saya jual akan ditarik, saya udah nggak bisa bayar. Berapa Bu Debbie? Ya nanti kalau dulu laku kita jual lagi, nanti keuntungannya. Karena kalau saya jual itu untungnya sudah 2 kali lipat bu. Tapi kalau cuma ditarik saya rugi bu. Ya udah, ibu tombok dulu sisanya 400 juta, nanti setelah itu sertifikat saya serahkan ibu, kita jual. Ini kalau dijual, nanti keuntungannya kita bagi 2 bu. Saya kembalikan uang ibu, sertifikat ibu bawa. Lalu dia cerita ke suami. Ya, suaminya tanya, itu sertifikatnya lengkap bu? Lengkap. Ya udah, minta nomor rekening, ditransfer 400 juta saudara. Waktu saya ambil sertifikat, saya tanya, Bu, maaf alamat rumah ibu di mana ya? Saya mau antar sertifikat ini sambil nanti kita jual. Nggak usah Bu Debbie, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu berkatnya ibu. Loh saudara, semudah itu sorga berperkara, 400 juta loh. Tapi akhirnya saya cicil saudara, seadanya duit sampai lunas. Saya nggak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dimuliakan, amin. Waktu saya menodong-nodong Tuhan, waktu saya marah-marah sama Tuhan, ketidak tulus mengasihi Tuhan. Tapi ketika saya sudah rela dan lepas dan bilang, Tuhan, sekalipun nggak tolong, aku tetap mau bilang Engkau baik, Engkau sungguh baik. Amin saudara. Dalam setiap masalah, Tuhan tuh mau mengubah cara berpikir kita. Tuhan tuh mau mengubah pandangan kita. Tuhan tuh mau mengubah cara mencintai kita kepada Tuhan. Hizkia bilang, aku hidup dengan tulus hati. Dan yang terakhir dia bilang apa? Dan aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia nggak nangis dengan alay, Tuhan ingat loh anakku masih kecil-kecil loh Tuhan. Enggak. Dia cuma ingatkan Tuhan, ini loh alasan untuk Engkau beri dan jawab doaku, perpanjang umurku. Amin saudara. Aku hidup melakukan apa yang baik di matamu. Apakah kita sudah hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan hari-hari ini? Atau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kepahitan, kebenci orang, sirik, dengki, nggak mau berdamai.
hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Apa yang kita hidupi hari ini? Apakah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kita belajar, saudara. Kalau apa contohnya, Bu, melakukan apa yang baik? Hari ini kau sedang bermusuhan dengan keluargamu. Alkitab bilang berdamai, ampuni orang yang menyakiti kau. Lalu kita berkata, Tuhan, sebenarnya berat bagiku, tapi karena Tuhan yang suruh, aku mau melakukan apa yang baik di matamu, Tuhan. Aku ampuni iparku itu, aku ampuni mertuaku itu, aku ampuni adikku itu. Amin, saudara. Itu engkau melakukan yang baik di mata Tuhan. Jangan cuma lakukan apa yang baik di mata manusia. Hari ini, saudara, kita diberi waktu hidup sehari 24 jam. Berapa banyak jam yang saudara beri untuk Tuhan? Dan engkau tidak dipanggil hanya jadi jemaat gemuk di dalam gereja yang setiap minggu datang cuma mau dipuaskan rohaninya. Tapi engkau mulai harus bergerak menjadi jemaat yang melayani. Katakan amin. Layani Tuhan, saudara. Iya. Kalau saudara punya talenta apa, datang di gereja, aku mau melayani. Kalaupun nggak di gereja, di luar gereja, jadilah berkat hidupmu yang bisa dibaca oleh semua orang, yang mulai berkata, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaan-Mu? Sebab ketika kita menghadap Tuhan satu saat nanti, ya, yang Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan bagiku? Marilah kamu, hai anak-anakku, yang melakukan kehendak Bapa. Itu kan yang Yesus katakan. Pada akhir zaman nanti banyak orang akan datang ngaku-ngaku, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau semua daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Tapi Yesus bilang, tapi aku akan berkata begini, marilah kamu yang melakukan kehendak Bapa, ayo masuk dalam kerajaanku yang mulia. Jadi saudara, pada akhirnya yang Tuhan cari dari hidup kita, apakah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, apa yang baik di mata Tuhan. Kalau kau tahu kita harus hidup dalam kekudusan, jangan bersinah, ya bertobat, tinggalkan. Ya, kalau kau tahu rokok itu tidak berkenan pada Tuhan, ya tinggalkan, berusaha, berjuang, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Suami-suami, bukankah engkau pengen istrimu melakukan apa yang baik di matamu? Istri-istri juga begitu kan? Ya, kalau menurut saya sebagai istri, ya apa yang baik di mata saya? Ya suami jangan pergi pulang malam-malam. Iya enggak, Bapak Ibu? Ya ketika istri melakukan, suami melakukan yang baik, kan rumah tangga kita jadi harmonis. Sama Tuhan pun begitu, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar masuk luar gereja, puluhan tahun kan jadi Kristen. Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Kemudian dikatakan, menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang berikutnya kita baca, ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Apa? Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dapat bonus saudara, ya. Asyur adalah sebuah kekuatan yang kuat. Tapi karena Hizkia berkenan kepada Tuhan, dia sebutkan alasan-alasan hidupnya, sehingga Tuhan menjawab doanya. Bukan hanya kesembuhan diberi, tapi bonusnya Tuhan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Sebab kemenangan raja berasal dari Tuhan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, dan lain sebagainya. Saudara bisa baca. Saudara, doa Hizkia adalah doa yang tokjer. Saat dia berdoa, saat itu juga Tuhan jawab. Yesaya belum sempat pulang ke rumah, berbalik sama Tuhan, disuruh balik kembali ke istana. Aku mendengar doa Hizkia, aku melihat air matanya, pulang kembali. Sampaikan, aku akan memberi dia umur panjang 15 tahun lagi, diberi kesempatan, ya lalu aku beri bonus, aku akan lepaskan bangsa ini dari tangan Raja Asyur. Bukan dengan peperangan, bukan dengan perjuangan, bukan dengan kekuatan militer, tapi cuma dengan perkenanan Tuhan. Saudara, di hidup ini kita butuh perkenanan Tuhan. Jangan coba hidup dengan kekuatanmu, jangan coba berjuang dengan kemampuanmu, karena Alkitab bilang terkutuk
Orang yang coba hidup dengan kekuatannya, yang coba hidup dengan pikirannya, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Engkau hidup menyenangkan hati Tuhan, engkau hidup berkenan kepada Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Ketika hari ini engkau sedang ada pergumulan dalam hidupmu, pakailah kesempatan itu untuk membuktikan kesetiaan dan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Maka cepat atau lambat Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Niko, waktunya sudah habis ya. Habis waktu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, kita percaya bersama-sama bahwa ya apapun yang kita lakukan di hidup ini, Tuhan itu Tuhan yang melihat hidup kita. Persoalan, tantangan, pencobaan, pakai itu menjadi satu kesempatan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Waktu saudara dapat perkenanan Tuhan, saudara dapatkan segala-galanya. Saya mau kasih contoh perkenanan Tuhan itu begini saudara. Roket itu kalau ditembakkan keluar angkasa, dia harus powerful, semua kekuatan dikerahkan. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan gaya gravitasi bumi yang selalu punya kekuatan untuk mendorong semua benda yang naik itu akan dijatuhkan. Nah, untuk naik ke atas mencapai luar angkasa, dia menembus atmosfer bumi ini, itu ada satu kekuatan yang besar yang akan menjatuhkan dia. Dia kerahkan seluruh kekuatannya, powerful. Tapi waktu dia sudah tembus atmosfer bumi saudara, roket itu tidak perlu kekuatan lagi, dia tinggal mengorbit. Cuma memang banyak yang gak kuat ketika mau menembus atmosfer bumi ini. Banyak yang meledak karena gak kuat. Mencapai perkenanan Tuhan seperti itu. Dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan yang ingin menjatuhkan iman kita, tapi tetaplah kuat dalam Tuhan sampai engkau mencapai perkenanan Tuhan. Waktu kau sudah dapat perkenanan Tuhan, Hizkia tidak perlu bertempur melawan Raja Asyur, karena Tuhan yang beri kemenangan itu. Kita mau katakan di hadapan Tuhan sekali, Yesus tetap Yesus. Dalam segala keadaan kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita dan kita harus tulus mencintai Dia. Amin. Bangkit. Dulu beta jauh dari